Kapasitas apakah seorang Obergultom yang selalu mengendalikan pemerintahan Kabupaten Samosir? Runtuhkan Obergultom. Setuju? Bila perlu kita usir bareng-bareng. Betul? 17 anggota dewan sekali bilang kor setuju, walaupun tidak tahu apa yang disetujuinya. Saya di depan ini bertanggung jawab. Apa dasarnya saudara Rapidin? Iya. Mengatakan dan mengajak masyarakat mengusir Pak Obergultom. Bukan lagi keinginanmu, kau kan udah mantan kau. Gak bisa lagi semena-mena pendapatmu, bukan rejimmu lagi nih. Jadi saya minta kepada saudaraku Rapidin Simbolon, sebagai mantan Bupati Samosir, jadilah panutan di tengah masyarakat. Mereka lah yang tidak peduli dengan rakyat. Jangan-jangan nanti rakyat ini membuat satu aksi. Kalau memang begini sifat daripada seorang ketua DPRD di Samosir ini. Selamat sore, kembali kita bertemu dalam program Girn Berita Marnonang. Hari ini kita berada di Cafe Top 10, sebuah cafe yang menawarkan hidangan, masakan, dan tempat nongkrong yang nyaman bagi para anak muda dan juga kaum profesional di Kabupaten Samosir. Jangan bilang pernah ke Samosir kalau tidak pernah ke Top 10. Nah, di program Girn Berita Marnonang, hari ini kita akan ngobrol bareng bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga dari lembaga profesi yang ada di Samosir. Langsung saja, kita akan ngobrol bersama Abang Anda Asdin Stanggang, kalau keseharian di Baradatan sering disebut Amaniagus atau Opung Gabe, ya. Kemudian ada juga dari Rumah Perubahan, yaitu Hamonangan Simbolon, yang kesehariannya aktif sebagai profesional dalam kegiatan-kegiatan di Kabupaten Samosir. Nah, kita akan ngobrol beberapa hal terkait perpolitikan terkini di Kabupaten Samosir yang semakin hangat. Dimulai dengan kritikan Ibu Ketua DPRD Samosir, Sota Siahaan, kepada Bupati terkait pelaksanaan pergantian jabatan OPD eselon 2 dan 3 di Kabupaten Samosir, yang kemudian langsung ditanggapi oleh beberapa masyarakat lainnya. Kemudian yang terakhir dan paling kini adalah pernyataan dari Bapak mantan Bupati Samosir periode 2015-2020 yang lalu, Bapak Rapidin Simbolon, yang menyatakan kepada masyarakat suatu melakukan open house beberapa waktu yang lalu untuk mengusir salah satu tokoh masyarakat di Samosir, tokoh perantau, yaitu Bapak Obergultom. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ada pernyataan seperti itu dari seorang tokoh kepada masyarakat yang hadir di acara open house yang dilakukannya? Kita akan diskusikan itu dan juga hal lain yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Oras, Abang Anda Asdin Stanggang alias Opung Gabe, apa kabarnya? Sehat. Sehat, Amang? Sehat ya. Terima kasih mau hadir di acara Girn Berita Marnonang hari ini ya. Dan juga ada para Hamonangan Simbolon yang kesehariannya sering dipanggil atau disapa orang Parende Simbolon nanti. Iya. Sehat dong, Bapak? Sehat. Gimana suasana tahun baru? Ya, berjalan dengan lancar lah. Lancar ya? Puji Tuhan. Baik. Nah, Pak Asdin Stanggang, Opung Gabe, mungkin Opung Gabe sudah melihat rekaman daripada pernyataan dari Pak Rapidin Simbolon yang menyatakan kepada masyarakat yang hadir dalam open house-nya untuk mengusir, meruntuhkan
mengusir Bapak Ober Gultom, salah satu tokoh masyarakat dan juga notabene adalah orang tua kandung daripada Bapak Bupati Samosir, Bapak Bandigo Timotius Gultom. Nah, langsung saja Bung Gabe, gimana sih tanggapannya terkait pernyataan seorang tokoh, yaitu Pak Rapidin Simbolon di dalam pernyataannya ini? Silakan. Terima kasih Dek Fernando. Iya, silakan. Salam damai, salam horas Samosir. Untuk menyikapi pidato daripada saudaraku Rapidin Simbolon sebagai mantan Bupati Samosir pada acara Open House 9 Januari 2022 di Hotel Dainang, saya sebagai warga Samosir menyikapi pernyataan saudaraku Rapidin Simbolon tersebut sebagai mantan Bupati Samosir yang mengajak masyarakat Samosir untuk mengusir Pak Ober Gultom yang notabene sebagai asli juga putra daerah Samosir. Pak Rapidin, negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, Ya, yang berdasarkan hukum. Panglima kita adalah hukum. iya, Apa dasarnya saudara Rapidin iya, mengatakan dan mengajak masyarakat mengusir Pak Ober Gultom? iya, Apakah ada suatu tindak pidana iya, yang dilakukan Pak Ober Gultom di Samosir ini? iya, Atau apakah ada fakta-fakta yang ditemukan saudara Rapidin Simbolon ini dengan tuduhan mengendalikan kewenangan bupati dan wakil bupati Samosir? iya, Kalau memang tidak ada, dan saya juga sebagai masyarakat Samosir menyaksikan tidak ada, jadi saya minta kepada saudaraku Rapidin Simbolon sebagai mantan bupati Samosir, jadilah panutan di tengah masyarakat. jadi panutan ya. Jadi panutan lah. Kalau memang kita betul-betul cinta untuk Samosir, ya memang ya demokrasi berbeda pendapat ya hal biasa. Iya. Tapi janganlah menghasut, Iya. janganlah mengajak orang berbuat tidak baik. Iya, Setahu saya pernah saya dengar saudaraku Rapidin Simbolon sebagai mantan Bupati Samosir ini pada masa aktif dia sebagai bupati, Iya. mengheboh-hebohkan Pak Ober Gultom sebagai putra nasional yang asalnya dari Samosir, jasa-jasa beliau. Antara lain, jelas dia nyatakan bahwa adapun keberhasilan jalan ring road nasional Samosir Iya. adalah hasil rekayasa daripada Pak Ober Gultom sebagai putra asli Samosir yang bekerja di Kementerian PUPR ketika itu. ketika itu. Oh. Yang kedua, ini tanah Ponggol. Oh, Nah, masanya Pak Manggidar bekerja sama dengan Pak Ober Gultom. iya. Baru rumah sakit Adria Sunaga. Oh, Jadi saya minta kepada saudaraku, marilah kita cinta Samosir. iya, Marilah kita sama-sama membangun Samosir. Di antara setahu saya mantan bupati itu jadi tokoh masyarakat sebetulnya di tengah-tengah masyarakat, jadi panutan lah. baik. Nah, layakkah seorang tokoh seperti Pak Rapidin Simbolon mengajak masyarakat untuk bersama-sama meruntuhkan, mengusir seperti bahasa dalam rekaman tersebut? Kalau tidak, sudah jelas tidak layak. Sudah jelas tidak layak. Ada lagi bahasanya saudaraku Rapidin Simbolon ini dalam kata sambutannya di open house tersebut, Iya, yang menyatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan Pak Ober Gultom yang membenturkan organisasi. iya, Tanggapan saya, ya udah jelas pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3E dinyatakan di situ bahwa masyarakat
bebas berserikat dan berkumpul menyatakan pendapat. Iya. Nah, setahu saya bahwa ada pun Rumah Pro Perubahan sebagai organisasi lembaga masyarakat yang diinisiasi oleh saudara Pak Ober Gultom, setahu saya bahwa organisasi tersebut adalah sebagai penyambung lidah, penyambung lidah kepentingan masyarakat di pemerintahan, sebagai penyambung lidah program-program masyarakat ke masyarakat. Jadi setahu saya, Pak, saudara Rapidin juga membentuk adanya lembaga swadaya masyarakat yang namanya Kompas. Iya. Saya tahu nggak ada berbenturan. Ke organisasi mana yang nggak ada berbenturan? Iya. Jadi saudara Rapidin jangan begitulah. Sebagai bupati ya mendidik lah, tauladan lah. Mana faktanya? Dia menyatakan bahwa organisasi di rejimnya Pantas ini ada kebentur, nggak ada. Iya. Setahu saya rejimnya Pantas juga nggak ada melarang orang bermedsos, nggak ada melarang masyarakat menyatakan pendapat, bebasnya. Artinya menurut Pak Asdin, adakah selama ini pemerintah Kabupaten Samosir melalui dinas terkait melarang atau menyuruh orang untuk membatalkan, mencabut sebuah pernyataan-pernyataan di media sosial? Setahu saya tidak ada. Bahkan setahu saya banyak hujatan-hujatan yang dilakukan kepada saudara ke rejim Pantas ini. Ya. Tapi setahu saya bupati kita sekarang Pendiko Timotius Gultom hanya lempar-lempar senyum aja kok. Oh, tidak secara otomatis melaporkan atau melarang seperti itu kan? Tidak ada. Sejauh ini menurut Pak Asdin, adakah pemerintah ini pernah melaporkan seseorang akibat pernyataannya di media sosial kepada pihak kepolisian aparat hukum seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Berarti dengan kata lain, sampai detik ini walaupun sangat tajam kritikan di media sosial, belum pernah sejarahnya pemerintahan saat ini atau Pak Pandiko Gultom melaporkan seseorang ke aparat hukum. Tadi kan sudah saya bilang bahwa Pandiko itu kan milenial yang menarik dia tuh kan. Iya. Milenial yang harum. Iya. Kalaupun dihujat orang, dikritisi orang, dia lempar senyum. Tapi saya tahu pada masanya Rapidi sebagai bupati pernah dilaporkan dia masyarakatnya. Pernah melaporkan? Pernah karena dikritisi. Oh, seperti itu. Iya. Sampai ke pengadilan atau gimana? Ya iya, sampai ke pengadilan. Oh, iya. Jadi kalau Pak Pandiko ini aku tengok doktrinnya Pak Jokowi lah ini. Maksudnya? Ya, Pak Jokowi juga tuh kan ya dituding orang PKI kan. Iya. Senyum juga kan. Iya. Iya, Pandiko juga begitu dia. Dituding orang, diujar orang, senyum dia. Milenial senyum dia. Iya, betul. Baik. Terima kasih Pak Asdin, menarik sekali ya. Nah, terkait organisasi di zaman pemerintahan Pandiko Gultom memang ada beberapa organisasi terbentuk ya. Dari mulai Rumah Pro Perubahan, kemudian ada lagi Siburu Toba, kemudian tambah lagi Paronauli ya. Nah, ini ada hadir Hamonangan Sibulun atau Parine Sibulun. Anda sebagai bagian daripada Rumah Pro Perubahan, disebut bahwa organisasi ini sepertinya organisasi yang gimana gitu. Nah, apa yang menurut Pak Hamonangan Sibulun atas pernyataan Pak Rapidin bahwa di zaman ini terlalu banyak mendirikan atau membentuk organisasi? Gimana? Silakan. Oke, terima kasih Bu Fernando. Ya, saya rasa begini Pak Fernando. Iya. Intinya pernyataan daripada Pak Rapidin. Iya. Dibentuk ini, dibentuk itu, organisasi ini, organisasi itu, ya itu sah-sah saja. Iya. Ya saya rasa juga di dalam kepemimpinannya, di rejimnya waktu itu juga dia banyak menciptakan juga intinya organisasi. Iya. Nah, jadi kenapa mesti intinya dia ada kesirikan di dalam terbentuknya Rumah Pro Perubahan, Siburu Toba, Paronauli, ya saya rasa sah-sah saja. Iya. Ya namanya intinya kalau memang bisa intinya organisasi ini mendukung daripada suatu program pemerintah daerah, ya kenapa tidak? Ya welcome. Dari Rumah Pro Perubahan sendiri, selama ini berdiri apa yang sudah dilakukan untuk membantu masyarakat dan juga seperti kata Pak Asdin tadi menjembatani aspirasi kepada pemerintah? Ya jelas, barusan kemarin itu mengadakan suatu pasar murah.
Iya. Intinya di mana itu memberikan untuk supaya terbantunya masyarakat gitu. Intinya ya kita dari rumah perubahan menjelang Natal dan Tahun Baru. Waktu menjelang Natal dan Tahun Baru. Oh iya. Supaya masyarakat terbantu secara ekonominya. Ya. Baik. Nah, tadi disebutkan ada juga dalam rekaman itu disebutkan gagal move on. Nah, sebenarnya move on yang dimaksud ini seperti apa menurut Pak Monangan? Ini menarik ini. Intinya sebagai mantan bupati itu namanya Rapidin Simbolon. Iya. Sebenarnya udah dituakan gitu. Iya. Karena menurut jabatan politik dia. Iya. Itu ya. Kan? Iya. Tapi sekarang kok terjadi itu pengujaran kebencian terhadap intinya pemerintahan daerah saat ini. Apakah memang intinya dia tidak bisa menerima satu kekalahan di dalam masa pilkada? Jadi dengan kata dia tidak mau menerima move on itu, ya karena ya itu untuk melempeskan hatinya yang mungkin ada rasa dendam. Terasa? Rasa dendam. Kenapa? Ya mungkin begini Pak Fernando. Mungkin dia berpikiran tidak akan mungkin seorang kaum milenial intinya mengalahkan saya, kira-kira begitu. Anak muda ya? Iya, anak muda lagi. Berarti menurut kalau orang Batak bilang masih Pak Nimanu Jabar di dulu. Kok sebisa itu dia mengalahkan namanya saya incumbent? Mungkin kira-kira begitu kali Pak Fernando. Sehingga dia tidak ada kata move on dari seorang mantan bupati. Ya, itu Rapidin Simbolon. Baik. Nah, menurut Pak Monangan harusnya bagaimana ya seorang tokoh yang mungkin pada pilkada kemarin belum bernasib, belum beruntung untuk menang kembali, harusnya bagaimana sikap ke depannya? Ya saya rasa siapapun namanya calon pasti ada mengalami kemenangan dan kekalahan. Iya. Intinya kita lihat yang intinya di daerah-daerah yang lain gitu. Iya. Intinya harus terus legowo kok. Intinya siap menerima kenyataan. Intinya kalau kalah ya udah kalah. Mari kita dukung intinya pemerintahan yang baru. Siapa yang menang? Iya. Tapi ini sebaliknya, dan dia selalu menyoroti dan menyudutkan itu pimpinan daerah kita sekarang ini. Iya. Ya, ini banyak di medsos ini berita-berita yang selalu menyudutkan. Iya. Bahwa di zamannya Arak berjuang, intinya bahwa kami tidak pernah melakukan intinya pemecatan daripada honor. Malahan kami memberikan THR katanya. Iya. Nah, di zamannya ini pantas, kok bisa terjadi itu pemecatan daripada honor? Loh, ya itu terlampau jauh dia mencampuri. Ya wajar sebagai pimpinan daerah, intinya dia memilih kabinetnya yang bisa mendukung programnya sendiri gitu. Baik, terima kasih Pak Monangan ya, menarik sekali. Dalam rekaman tersebut ada juga pernyataan beliau, Pak Rapidin Simbolon, mengatakan bahwa 17 anggota DPRD Samosir itu seperti berkur menyatakan setuju, ya kan? Dan juga mengatakan walaupun mereka tidak tahu apa yang disetujuinya. Nah, terkait ini Pak Asden, gimana Bapak menanggapi ini? Terima kasih De Fernando. Iya. Untuk menyikapi pernyataan saudaraku Rapidin Simbolon yang menyatakan 17 DPRD Samosir tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang disetujui dan ditandatangani. Pak Rapidin, Pancasila sebagai pandangan hidup, sila keempat. Kita semua tahu bahwa hukum di atas segala hukum adalah musyawarah menentukan mufakat. Yang maksud aku di situ Pak Saudara Rapidin, kita sebagai warga negara di Republik ini tidak bisa memaksakan kehendak pribadi lah. Kan itu kan tupoksinya dewan. Mereka udah bermusyawarah di sana kan menentukan kemana haluan APBD-nya Samosir ini. Udah didemokrasikan di sana. Jadi kan bukan lagi keinginanmu, kau kan udah mantan kau. Gak bisa lagi semena-mena pendapatmu, bukan rejimmu lagi nih, bukan rejimnya Arak Berjuang. Ini rejimnya Pantas. Mau dibawa, mau kemana? Dibawa rejim Pantas, haluan demokrasi dalam APBD Kabupaten Samosir.
yang diyakini mensejahterakan masyarakat, ya udah kita dukung lah. Kalau kurang-kurang sedikit ya kita kasih masukan. Jangan terus kau klaim. Siapa rupanya kau? Kok bisa kau jadi gurunya DPRD menyatakan mereka tidak menyatakan? Mereka itu tupoksi mereka kan. Negara yang mengatur itu, ada hukum tata negara lah. Jadi makanya aku bilang tadi Pak Rapidin, sebagai mantan bupati, jadilah panutan, jadilah tauladan, tunjukkan rasa cintamu memang bangsa Samosir, supaya betul-betul Samosir kita ini cepat maju, saudaraku ya. Kira-kira begitu tanggapan saya, Pak Fernando. Yang hangat ini ke ngobrol kita hari ini. Nah, terakhir, menurut Bapak sendirilah, Pak Asdin, bagaimana sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh 17 anggota DPRD dalam menyetujui PAPBD 2021 yang lalu sampai kepada APBD 2022 ini? Ya kan sudah melalui proses kan. Iya. Udah ada Banggar. Iya. Yang notabene istrinya saudara kita, tapi di Simbolon sebagai ketua DPRD, yaitu Sorta Purusyahan kan. Iya. Nah, secara lembaga kan udah sah itu kan. Iya. Soal memang all out dia itu kan. Siapa tanggung jawab dia ke rakyat kan. Oh. Nah, tanggung jawab Sorta lah. Karena? Ya karena tidak mau menandatangani APBD kan. Di mana tanggung jawab moral dia sebagai ketua kan? Sejarahnya di Republik ini belum pernah ketua DPRD tidak menandatangani APBD. Baik. Luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Asdin. Mungkin ada tambahan dari Pak Amonangan? Oke, ya, terkait masalah ketua DPRD, Iya. atas soalnya Iya. Sorta Ertat itu, Iya. sebenarnya dia ini udah sangat luar biasa. Luar biasa maksudnya? Karena ketua DPRD itu kan sebagai intinya ketua lembaga dan dia yang mempunyai hajatan Iya. saat itu. Padahal yang dibahas mereka, yang diparipurnakan mereka itu adalah untuk kepentingan rakyat gitu. Iya. Baik. Jadi jangan intinya semena-mena, intinya mereka itu mengatakan bahwa intinya tidak peduli dengan rakyat dan ini. Sementara mereka lah yang tidak peduli dengan rakyat. Jangan-jangan nanti rakyat ini yang akan membuat satu aksi. Kalau memang begini sifat daripada seorang ketua DPRD di Samosir ini. Oh. Itu. Baik. Mungkin closing statement kepada seluruh pihak lah yang saat ini memahami bagaimana situasi perpolitikan di Samosir. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi mengawali daripada tanggapan ini, jelas saya bilang salam damai, salam horas untuk Samosir. Itulah kepada saudara aku Rapidin Simbolon. Marilah kita berdamai. Kita kan sama-sama lahir di Samosir, besar di Samosir, tinggal di Samosir. Rezeki kita yang berbeda kawan. Soal pemahaman ini sama-sama pahamnya kita sebagai warga negara yang berdemokrasi ini. Jadi artinya kalau takdir ya udah takdir, pasrahlah. Iya. Kita terimalah takdir kan. Iya. Tapi kalau kita sebagai betul-betul cinta Samosir, marilah kita bersama. Mari kita berpacu, kita dukung pemerintah. Baik. Apapun satu-satunya hukum tata negara, pemerintahlah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan masyarakat. Baik. Jadi itulah saya minta, ya udahlah, saya hormat sama saudara aku tapi di Simbolon. Baik. Salam damai. Terima kasih Pak Asdin. Mungkin closing statement silakan. Ada sedikit lagi tambahan ya. Ya. Terkait ini mungkin tadi Pak Rapidin ada untuk mengajak persekongkolan kejahatan ini ya, untuk membenturkan daripada masyarakat Samosir. Jadi saya minta ini saudara-saudara saya masyarakat Samosir ini, supaya kita ini jangan terprovokasi daripada seorang ngomongan daripada Pak Rapidin, di mana yang mengatakan ya Pak Oger itu harus digusur. Biar tahu saudara-saudara saya masyarakat Samosir bahwa kehadiran daripada Pak Oger Gultom di Samosir ini membawa suatu pembangunan dan perubahan, di mana itu memang Pak Oger sebagai Sekjen Dirjen PUPR
yang menggiring dana APBN untuk Samosir. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih waktunya Pak Asdin. Terima kasihnya waktunya Pak Hamonangan Simbolon. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, demikian tadi wawancara kita, ngobrolan kita bersama Bang Anda Asdin Stanggang dan juga Hamonangan Simbolon dalam program Giring Berita Marnonang. Kiranya ini semakin membuka pencerahan kepada masyarakat dan membuka lebih dalam terkait demokrasi dan perpolitikan di Samosir. Saya Fernando Stanggang, Giring Berita TV, Horas.